nama saya Muhammad Burhanuddin Muharram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembayaran internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional, tentu saja tidak akan terlepas dalam sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional diperlukan karena negara yang melakukan perdagangan internasional pasti memiliki mata uang yang berbeda secara umum. Pengertian pembayaran internasional adalah kegiatan-kegiatan dalam hubungan internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan sistem hubungan internasional menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan sistem pembayaran internasional adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional, sistem pembayaran perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional, sistem pembayaran yang dilakukan lebih kompleks. Selain dikarenakan perbedaan mata uang, pembayaran yang dilakukan yang internasional juga dipengaruhi oleh jauhnya jarak antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, dalam berbagai macam cara pembayaran internasional, manusia mengandalkan jasa-jasa perbankan. Selanjutnya, pembayaran internasional. Proses kegiatan perdagangan internasional menimbulkan proses impor dan ekspor. Mengingat setiap negara satu dengan yang lainnya terkadang mempunyai jenis mata uang yang berbeda, jadi diperlakukan alat pembayaran internasional diantaranya devisa. Pengertian devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional seorang pengusaha eksportir atau importir. Dalam melakukan transaksi ekonomi luar negeri, lazimnya menggunakan valuta asing sebagai alat pembayaran. Valuta asing yang digunakan sebagai alat pembayaran ini dikenal sebagai devisa. Tujuan pengguna devisa negara secara lebih rinci adalah sebagai berikut. 1. Untuk membayar barang-barang modal. 2. Untuk membiayai perjalanan dinas para pejabat. 3. Untuk membayar cicilan utang dan bunga pinjaman luar negeri. B. Valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang biasanya digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Jumlah falas dimiliki dan pemerintah dan swasta pada suatu negara disebut cadangan devisa. Pada suatu negara, cadangan devisa tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu cadangan devisa resmi dan cadangan devisa nasional. Baik, saya Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Gambaran umum lalu lintas pembayaran internasional. Transaksi pembayaran antar daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah seperti yang dijumpai dalam lalu lintas pembayaran internasional. Oleh karena itu, semua daerah kekuasaan sebuah negara pada umumnya menggunakan uang yang sama. Sedangkan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro akan hanya merupakan pemindah, bukan perkiraan bank saja dari saldo kredit pembayaran ke saldo kredit penerima pembayaran. Di negerinya, eksportir Amerika tidak dapat membelanjakan uang rupiah untuk membeli barang dagangan, untuk menggaji para karyawan, dan sebagainya. Untuk semua pengeluaran ini, eksportir Amerika Serikat menggunakan US dollar. Oleh karena itu, mereka menggunakan barang yang diekspornya dibayar dengan US dollar. Sebaliknya, importir kita yang diharapkan membayar barang yang diimpornya dengan US dollar, menerima uang hasil penjualan barang yang diimpornya
bukan dalam bentuk US dollar, melainkan dalam bentuk rupiah. Dengan demikian, untuk melaksanakan pembayaran yang dibutuhkan, importir tadi harus terlebih dahulu memberi US dollar pada salah satu bank devisa sejumlah yang dibutuhkan dengan kurs yang berlaku pada saat pembelian dolar tersebut untuk kemudian ditransfernya kepada si penjual di Amerika Serikat. Menerima uang hasil penjualan barang yang diimpornya bukan dalam bentuk US dollar, melainkan dalam bentuk rupiah. Dengan demikian, untuk melaksanakan pembayaran yang dibutuhkan, importir tadi harus terlebih dahulu memberi US dollar pada salah satu bank devisa sejumlah yang dibutuhkan dengan kurs yang berlaku pada saat pembelian dolar tersebut untuk kemudian ditransfernya kepada si penjual di Amerika Serikat. Sering juga pembayaran terjadi dengan mata uang dengan negara ketiga, misalnya dengan memberi barang dari Jepang jika dapat membayarnya dengan dolar Amerika Serikat. Hingga dengan demikian, sebelum kita mengadakan transaksi pembelian barang-barang dari Jepang, kita harus terlebih dahulu memperhitungkan kurs-kurs devisa yang memungkinkan kita membandingkan nilai barang tersebut dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat dan yen dan rupiah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Herdina. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu cara pembayaran internasional. Pembayaran internasional bisa menggunakan beberapa cara. A. Pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran dengan cara tunai pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara domestik atau dengan mata uang asing. Melalui bank, transaksi pembayaran tunai antar negara yang bersangkutan bisa langsung dilakukan. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan pada saat barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek. Mengapa? Karena yang pertama memerlukan persediaan kas yang cukup besar, yang kedua harus berdasarkan rasa percaya dan kejujuran dari eksportir, yang ketiga memungkinkan terjadinya kehilangan modal dikarenakan barang yang diterima kemudian. Lalu yang keempat, melihat kondisi yang ada, banyak yang menggunakan pembayaran dengan cara ini. Di sisi lain, cara ini meringankan importir yang mempunyai keterbatasan dana atau finansial. Lalu yang B ada open account. Pembayaran dengan open account adalah kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Cara pembayaran ini dilakukan dengan cara mengirim barang kepada importir tanpa dilengkapi dokumen atau perintah pembayaran. Ditambah pembayaran yang tergantung kebijaksanaan pihak importir. Jadi risiko seperti ini harus cukup modal karena untuk mengurangi risiko yang lanjut. Lalu yang C ada letter of credit. Cara pembayaran dengan letter of credit ini banyak digunakan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor dan impor. Letter of credit adalah surat jaminan atas transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank atau issue bank. Saat menggunakan pembayaran LOC, ada syarat yang harus dilengkapi seperti dokumen yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan jasa pengiriman yang berisi pemberitahuan barang yang dikirimkan atau bill of lading, dan sertifikat asal negara atau certificate of origin. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Giris Lustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan internasional. Keuangan internasional atau juga bisa disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Konsep seperti suku bunga, nilai tukar, VDI, VPI, dan mata uang yang berlaku dalam perdagangan termasuk dalam jenis keuangan ini. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional kadang disebut keuangan multinasional, menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perdagangan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional
seperti resiko politik dan resiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan. Saya Tiara Brescia Putri, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan sistem keuangan dari masa ke masa. Sistem keuangan internasional kurun waktu pra-perang dunia. Sistem keuangan waktu pra-perang dunia digunakan standar emas. Munculnya karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil, dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Stabilnya kurs falas, di mana kurs yang tingkat ketinggiannya tidak berubah dan jika ada pergerakan akan selalu diikuti oleh ekspor atau impor emas. Selanjutnya, sistem keuangan internasional antar perang dunia. Dalam masa perang, negara mempraktikkan sistem pengawasan atau kontrol devisa. Kurs falas tidak diserahkan dalam mekanisme pasar, tetapi ditentukan oleh pemerintah. Terjadinya gejala inflasi dikarenakan pemerintah saat itu banyak menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan falas untuk membiayai perangnya, di mana untuk menutupi anggaran devisanya mencetak uang kertas, di mana sebelumnya status negara kreditur menjadi debitur. Baik, yang selanjutnya ada sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia. Pada masa pasca Perang Dunia Pertama, terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada IMF, International Monetary Fund, yang menjadi perhatian utama adalah bidang keuangan internasional, yang meliputi menetapkan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. Dan yang kedua ada IBRD, International Bank Reconstruction Development, atau World Bank. Perhatian utamanya adalah mengenai investasi internasional. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ITO, International Trade Organization. Perhatian utama meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan dengan cara meliberalisasi perdagangan internasional. Selanjutnya, sistem keuangan internasional pada masa sekarang. Tahun 1962, Perancis mempelopori penukaran mata uang US dollar dengan emas, yang diikuti oleh negara lain, sehingga cadangan hingga 1968 terasa sangat besar. Sehingga Amerika memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uangnya, yaitu US dollar, terhadap emas pada tahun 1971. Maka, berakhir masa sistem moneter Bretton Woods. Bretton Woods runtuh pada tahun 1971. Dan pada tahun 1976, dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Auliana Putri, NIM 19416201201433. Di sini saya akan memaparkan bagian kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah transaksi-transaksi pembayaran antar daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah seperti yang banyak dijumpai dalam lalu lintas pembayaran internasional. Oleh karena itu, semua daerah kekuasaan sebuah negara pada umumnya menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro akan hanya merupakan pemindahan bukuan perkiraan bank saja dari saldo kredit pembayaran ke saldo kredit penerimaan pembayaran. Bagi importir dan eksportir, bank devisa merupakan lembaga dengan siapa mereka dapat menjual belikan surat wesel luar negeri dan menggunakannya hanya sebagai perantara dalam mengadakan penagihan kepada debitur di luar negeri. Dan untuk sarannya sendiri, dalam melakukan transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa resiko yang dapat merugikan eksportir maupun importir. Untuk itu, baik eksportir maupun importir harus pandai memilih cara pembayaran seperti apa yang paling cocok dengan transaksi yang dilakukan. Resiko-resiko tersebut juga dapat diantisipasi dengan cara ketelitian dan kecermatan dalam memilih rekan transaksi maupun pihak ketiga yang menjabatani transaksi perdagangan tersebut.